Pantesan sekarang masih banyak banget pro player yang pakai formasi ini. Dan setelah saya coba, ternyata hasilnya di luar nalar, guys. Ya, tim saya FC Buteng yang diisi oleh pemain muda lapis kedua atau pemain cadangan berhasil mengalahkan Mauro FC, tim asal Italia yang punya kualitas hampir 30% lebih tinggi. Padahal kemarin saya nggak sempat hadir saat pertandingan berlangsung loh guys. Sementara manajer lawan hadir, tapi dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat akhirnya tim saya mampu mengalahkan mereka dengan skor tipis 1-0. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang saya gunakan, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, kamu bisa terus mendukung saya biar tetap semangat membahas seputar game Top 11 dengan cara like video ini guys. Dan saya juga mau ngajak teman-teman jadi bagian penting perjalanan channel ini dengan cara subscribe, biar kita bisa dapat silver play button pertama di tahun 2026. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan salah satu meta formasi yang wajib banget kalian gunakan musim ini, yaitu formasi 3151. Dan nanti saya juga akan membahas taktik yang pas buat tim kalian, terutama buat tim yang kualitasnya kecil, biar formasi ini efektif saat dipakai buat menghadapi tim yang lebih kuat. Dan bagi terpentingnya, saya juga akan membahas kelemahan formasi 3151. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, mari kita bahas sama-sama. Oke, jadi ceritanya gini guys. Kemarin, tepat di hari pertama awal musim, kebetulan tim saya FC Buteng ternyata langsung dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas lebih tinggi di babak putaran pertama kompetisi cup, yaitu Mauro FC maksudnya. Nah, berhubung jadwal pertandingannya itu jam setengah 10 malam selepas sholat tarawih, dan kebetulan saya lagi ikut tadarusan, jadi saya nggak sempat menghadiri jalannya pertandingan, guys. Tapi karena saya tahu lawan yang bakal kita hadapi di putaran pertama Cup itu cukup kuat, jadi pagi-pagi setelah melatih tim untuk meningkatin bonus latihan dan juga ketajaman, saya langsung ubah taktik, strategi, dan juga formasi tim saya, guys. Tapi masalahnya, hampir semua pemain terbaik saya saat itu tidak ada di line up utama. Karena di hari sebelumnya, tepatnya di akhir musim, saya udah kirim mereka ke pelatih akademi. Nah, berhubung banyak kekosongan di line up utama, jadi mau nggak mau, saya harus memutar otak biar tim saya tetap bagus menghadapi tim yang lebih kuat. Dan akhirnya, saya putuskan kalau di pertandingan tersebut saya akan menggunakan formasi 3151 parkir bus tanpa striker murni. Dan seperti yang saya bahas tadi, karena pemain utama ada di pelatih akademi, jadi mereka belum bisa saya turunkan di leg pertama, guys. Jadi terpaksa saya akan mengandalkan pemain lapis kedua di line up utama tim saya, terutama pemain muda yang baru kita datangkan dari Akademi Remaja musim ini, dan juga pemain yang kita datangkan musim lalu. Jadi kita bakal kasih kepercayaan lebih buat para pemain muda agar mereka bisa memperlihatkan potensi terbaiknya. Terlebih, debut pertama mereka bakal langsung menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Tentu hal ini bakal jadi tantangan tersendiri buat saya sebagai manajer dan juga buat pemain muda yang kita turunkan di debut pertamanya musim ini, guys. Kemudian sisanya saya gunakan pemain yang udah cukup berpengalaman, terutama di lini serang. Nah, berhubung kita nggak punya potensi yang cukup bagus di posisi striker, jadi kali ini saya putuskan untuk tidak menggunakan striker murni di lini serang, tapi saya hanya akan menempatkan gelandang serang tengah atau AMC sebagai ujung tombak tim saya, guys. Sisanya diisi oleh gelandang. Kemudian di sini saya nempatin 3 gelandang tengah MC ya, ada 2 gelandang sayap ML dan MR, serta ada juga gelandang bertahan DMC. Kemudian di posisi back ada 1 back tengah ya, berhubung tidak ada opsi yang cukup bagus di posisi back tengah, jadi saya nempatin 1 back tengah dan 2 back sayap. Ya, kurang lebih untuk formasinya seperti ini, guys. Ini formasi yang sebenarnya formasi dadakan, tapi sangat mengesankan. Dan di sini saya memberikan mentalitas menyerang untuk 2 pemain, yaitu gelandang kiri dan juga penyerang tengah. Sementara 3 back dikasih mentalitas bertahan. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, emang peran mentalitas itu tujuannya buat apa, Bang?
Oke, jadi gunanya buat ningkatin intensitas serangan individu pemain kita, guys. Jadi pemain kita tuh bakal prioritasin melakukan umpan progresif dan melakukan pergerakan tanpa bola ke arah gawang lawan, ya guys ya. Jadi peran mereka nantinya nggak cuma jaga pos doang, Pak, tapi mereka juga bakal sering aktif nyari celah buat nyetak gol. Jadi gitu, guys. Nah, kalau mentalitas buat back gunanya biar pemain nggak pecicilan maju ke depan. Jadi tujuannya biar pemain lebih fokus jaga posisi, buat nutup ruang lari lawan dan nggak gampang kepancing ninggalin posisinya, ya guys ya. Ya intinya sih biar back kita lebih ngutamain keselamatan gawang kita daripada bantu serangan gitu, guys. Intinya biar disiplin lah gitu. Nah, yang lainnya kenapa nggak dikasih mentalitas, Bang? Ya sama sih kayak main bola beneran, guys. Kalau 11 pemain semuanya cuma mau bertahan atau semuanya mau nyerang, ya bolanya nggak jalan dong. Permainannya jadi nggak jelas gitu. Jadi back dikasih mentalitas bertahan biar mereka fokus jadi tembok pertahanan tim kita, sementara pemain lain dikasih mentalitas normal atau tanpa mentalitas biar mereka lebih fleksibel, biar mereka bisa bantu angkut bola ke depan. Angkut maksudnya angkat bola ke depan, kocak. Tapi mereka nggak lupa buat turun buat ngebantu pertahanan pas musuh lagi nyerang, guys. Ya intinya biar tim kita nggak pincang aja sih gitu, guys. Oh ya, bagian terpentingnya di sini saya banyak nempatin pemain tanpa gaya main, dan kerennya hampir semua pemain belum saya latih secara individu. Mereka belum saya tingkatin skill dan juga atributnya kecuali dua pemain, yaitu back tengah dan juga gelandang serang tengah atau AMC. Nah itu pun saya tingkatin skillnya nggak terlalu tinggi, cuma saya bentuk atributnya tipis-tipis. Saya bentuk atribut kuncinya tipis-tipis, sementara pemain-pemain lain masih memiliki skill atau atribut bawaan, guys. Ya, mereka masih benar-benar pemain murni bawaan sistem sih. Nah, untuk taktiknya sendiri berhubung lawan yang bakal kita hadapi cukup kuat ya kemarin, jadi saya putusin untuk menggunakan taktik dengan mental tim gigih bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan zonal atau jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Jadi simpelnya gini, guys, taktik ini sebenarnya buat mancing lawan. Ya, berhubung lawan lebih kuat ya, jadi kita jangan main terbuka. Contoh, kita pakai taktik gigih bertahan dan menggunakan gaya tekanan rendah. Di sini kita nggak ngebiarin lawan pegang bola, tapi kita rapatkan barisan di area penalti tim kita, guys, biar mereka frustasi karena nggak ada celah buat masuk. Kemudian untuk gaya umpan pendek dan fokus umpan perpaduan, di sini tujuannya yaitu biar pemain kita nggak gampang ngebuang bola gitu, guys. Jadi pas kita dapat bola, pemain kita tuh bakal melakukan umpan pendek dulu buat narik pemain lawan keluar dari posisinya, guys. Dan begitu lawan keasikan nekan atau keasikan nyerang atau mereka lengah dan mereka udah naik semua, kita langsung gas, kita langsung hantam pakai serangan balik cepat ke jantung pertahanan mereka yang kosong, guys. Biasanya sih gitu. Kemudian untuk gaya penjagaan, yaitu zonal atau jaga daerah tertentu dan jebakan offset, di sini kita nonaktifkan. Ya, karena kita bakal main aman. Kita nggak mau back kita kacau posisinya gara-gara ngejar satu pemain, guys. Selain itu, kalau pakai jebakan offset, karena jarak back dengan kiper terlalu dekat, takut ya kalau mereka gagal, hal ini bisa bikin lawan tinggal berhadapan langsung sama kiper kita, guys. Wah, ini berisiko banget. Apalagi kalau lawan punya finishing yang bagus. Sekali shoot langsung jebol pertahanan kita, guys. Langsung jebol gawang kita, asli. Nah, buat yang nanya, lalu kelemahannya di mana, Bang? Kelemahannya di mana? Kelemahannya. Nah, kelemahannya di finishing sama di area tengah pertahanan kita, guys. Karena di sini nggak ada striker murni. Hal ini bisa bikin serangan kita tuh kurang tajam pas di kotak penalti. Dan di sini kita juga cuma nempatin satu DC. Kemudian ada dua back sayap. Dan jujur itu bahaya banget kalau misalkan musuh melakukan serangan balik lewat tengah, guys. Pertahanan kita bisa jebol. Apalagi kalau misalkan DMC kita terlambat turun dan lupa ngejaga pertahanan, atau kedua back sayap kita lagi ikut terlibat nyerang, terus kemudian mereka terlambat turun, ya lawan bisa dengan mudah melakukan serangan ke lini pertahanan tim kita, guys. Tapi meskipun begitu, taktik ini udah terbukti efektif digunakan menghadapi tim lawan yang punya kualitas lebih tinggi atau lebih kuat. Bahkan di sini tim saya kalah penguasaan bola sampai 62%,
Lawan juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, dengan total melakukan 11 kali percobaan tembakan dan hanya satu yang tepat sasaran. Ini membuktikan betapa sulitnya mereka masuk ke area pertahanan tim kita, guys. Sementara tim saya melakukan 8 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol, yang bikin tim saya meraih kemenangan tipis di leg pertama dengan skor 1-0. Nah, lawan sebenarnya udah mengerahkan skuad terbaiknya loh guys, tapi dengan taktik dan formasi yang kita terapkan, mereka dibuat frustrasi, tak berdaya, padahal hanya menghadapi tim lapis kedua ya guys ya. Apalagi kalau ketemu lawan utama, wah kacau. Sama hasilnya. Nah, berhubung saya nggak hadir saat pertandingan, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung tim saya di pertandingan tersebut ya. Makasih banyak buat Coach Saad, Bagus Kuncoro, Jinbi, Alexander Belsin, Sumsel, dan Coach Ari Purnomo. Terima kasih atas dukungannya. Semoga tim yang teman-teman kelola selalu sukses meraih gelar juara. Oke, jadi itu dia taktik, strategi, dan formasi yang saya rekomendasiin musim ini buat teman-teman semua. Jadi gimana menurut kalian? Atau misalkan kalian punya taktik dan formasi yang lebih OP, coba dong share pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Siapa tahu komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oh ya, buat teman-teman yang waktu itu nanya perangkat apa yang saya gunain buat main game, jujur di sini saya pakai Xiaomi Pad 6. Jadi selain enak buat pakai main game berat karena udah bisa rata kanan, perangkat ini juga enak banget dipakai buat kerja loh guys. Tapi minusnya karena ini produk lama, jadi saya rekomendasiin kalian lebih baik pakai Xiaomi Pad 7 aja guys, biar main gamenya lebih lancar dan lebih nyaman ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang salpok juga sama laptop yang saya pakai, ini saya pakai Edpan X Darbot. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan spesifikasinya, kalian bisa cek langsung dan link produknya udah saya sematkan di sudut kiri video ini. Selain itu, buat teman-teman yang mungkin lagi nyari jasa top up maupun joki latmil dengan harga yang lebih murah tapi yang mana, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu like videonya. Dan kalau kalian ingin terus juara, jangan lupa subscribe sekarang juga. Terima kasih buat membership Top 11. Makasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.